Hai, ketemu lagi sama aku Aida di Asa Pena. Kali ini Asa Pena itu lagi ada di segmen stationery review. Di segmen ini aku mau ngasih tahu ke kalian 5 best black pen atau 5 pulpen hitam favorit aku yang biasa aku gunain kalau mau bikin bujo ataupun bullet journal. Mau tahu apa aja dan kelebihan dan kekurangannya? Seperti biasa, Asa Pena sign in. Sebelum itu, di sini aku sudah menyiapkan kertas dengan ketebalan 100 GSM. Dan kenapa sih aku pakai kertas dengan ketebalan 100 GSM? Karena kertas ini yang biasa aku gunakan kalau mau bikin bullet journal. Nah, dan menurut aku juga kertas dengan ketebalan 100 GSM itu cocok banget emang kalau dibikin bullet journal. Jadi nggak nanggung gitu loh ketebalannya. Jadi biar tinta pulpen yang akan kamu gunakan atau tinta brush yang akan kamu gunakan tuh tidak tembus ke belakang kertas. Oke, nggak usah pakai nunggu lama. Kita langsung aja ke pulpen nomor 1. Nomor 1, aku punya Pentel Energel. Dia ini tipe model pulpen gel pen dan dia tipe yang klik begitu, bukan yang buka tutup. Terus bodinya itu seperti kayak gini. Di bagian gripnya itu ada karet, jadi biar enakin buat genggamnya. Terus pulpen itu mata penanya seperti ini, kayak mata pena pada umumnya, kayak mata pena di pulpen gitu deh. Kemudian yang paling aku suka dari pulpen ini tuh pulpennya bisa banget untuk di refill. Kamu lihat ya, tinta di pulpenku ini tuh udah mau hampir habis karena saking sering aku gunakan. Nah, untuk pulpen Energel pen yang aku punya ini itu mempunyai mata pena yang 0,7. Jadi nanti tulisan yang dihasilkan akan lebih bold warnanya. Kemudian yang aku suka juga pulpen ini tuh kalau dipakai nulis itu lancar banget dan smooth banget. Nah, biasanya aku pakai Pentel Energel ini tuh untuk bikin catatan yang mau aku bold supaya tahu mana catatan yang penting, mana yang enggak. Gak cuma itu aja, biasanya aku nulis dengan menggunakan Pentel Energel pen ini itu untuk bikin judul atau kadang juga untuk bikin subjudul seperti itu. Nah, aku mau lanjut aja, mau nunjukin ke kalian gimana enaknya sih nulis pakai Pentel Energel pen ini. Jadi di sini aku akan bikin catatan kecil mengenai rangkuman dari kenapa aku suka sih dengan Pentel Energel pen ini. Jadi biar kamu juga bisa lihat seberapa enaknya nulis pakai pulpen ini. Di sini aku juga melakukan tes smudge, apakah pulpen ini tuh smudge nggak sih waktu dipakai nulis, dan tuh hasilnya enggak sama sekali. Kemudian aku juga bikin tes bleber dengan menggunakan highlighter. Kita lihat dia bleber atau enggak ya. Aku di sini nulis dengan kata Asa Pena aja dan langsung aku highlight dan hasilnya tidak smudge. Kan kadang ada tuh pulpen yang kalau kita habis pakai buat nulis atau langsung pakai highlighter tuh kadang smudge di jari kelingking kita. Dan aku nggak suka. Nah, untuk harganya berapa sih? Harganya murah aja, harganya cuma 17.000 aja, dan kamu bisa dapetin ini di toko ATK terdekat kamu atau di official store Pentel Indonesia. Nomor 2 di sini masih dari merek Pentel, dan di sini aku punya mata pena yang 0,5. Pulpennya juga sama dengan pulpen yang sebelumnya, dia modelnya yang klik-klik begitu, bukan yang menggunakan penutup. Nah, untuk ujung tipnya itu runcing seperti ini. Sekarang aku akan tunjukin ke kalian perbedaan ujung tip yang ujungnya normal yang kayak pulpen dengan yang ujungnya runcing seperti yang Pentel Kawaii Energel pen ini. Nah, terus yang aku suka juga pulpen ini pastinya bisa banget dong di refill. Yang seringnya aku pakai, kamu lihat tuh tintanya sampai mau habis. Jadi pulpen Energel Kawaii gel pen ini tuh mempunyai body yang bermotif
yang bernuansakan Jepang gitu. Dan pulpen itu sebetulnya punya 6 motif lainnya yang unik-unik dan lucu-lucu. Aku akan cantumin gambarnya di bawah jadi kamu bisa ngeliat 6 motif lainnya. Nah, biasanya aku pakai pulpen ini tuh untuk nulis-nulis catatan yang bener-bener ya nulis catatan gitu loh, maksudnya bukan buat nulis judul, bukan nulis untuk subjudul, atau bukan buat ditebet-tebet, enggak. Terus kenapa aku juga suka pulpen ini? Pertama, dia itu halus banget dipakai buat nulis, tintanya lancar, warnanya juga hitam pekat gitu. Terus kalau nulis tuh nggak putus-putus. Terus yang penting itu juga nggak smash dan nggak bleber kalau dipakai dengan highlighter. Oke, jadi sini aku akan bikin catatan kecil tentang review aku mengenai Pentel Kawaii Energel Pen ini. Jadi biar kamu juga bisa ngeliat seberapa enaknya pulpen ini untuk dipakai buat nulis. Di pulpen ini juga aku juga melakukan tes smudge. Aku mau ngeliat apakah pulpen ini smudge atau enggak, dan hasilnya ternyata enggak. Kemudian juga melakukan tes bleber dengan menggunakan highlighter, dan hasilnya itu enggak smudge sama sekali. Kemudian seperti aku bilang juga tadi di awal kan, kalau pulpen ini tuh punya 6 motif yang berbeda dan warnanya bagus-bagus banget. Nah, karena itu mungkin juga harganya agak sedikit mahal, yaitu harganya sekitar 31.000. Nah, di sini aku mau tunjukin, kamu lihat ya perbedaan pulpen dengan mata pena yang 0,7 dengan pulpen yang warnanya 0,5. Sama-sama hitam pekat, tapi ketika kamu lihat di sini yang 0,7 pastinya lebih hitam pekat. Oke, kita lanjut ke pulpen selanjutnya. Lanjut, di sini aku ada pulpen dari Kenko yang tipenya Magic Gel Pen. Nah, dia ini pulpennya tuh yang modelnya buka tutup seperti ini. Nah, kemudian di sini tuh bisa dibuka untuk melihat isi tintanya atau ngeluarin isi tintanya dengan cara diputar. Tapi aku nggak tahu ya ini bisa direfill atau enggak, karena aku cari tinta refillnya itu nggak nemu di offline store maupun di online store. Nah, untuk tipnya atau untuk mata penanya sendiri, dia modelnya seperti ini. Dia modelnya seperti bullpen pada umumnya, mempunyai mata pena yang berukuran 0,5 mm. Nah, di sini ada keterangannya tertulis di tutup pulpennya. Nah, pulpen ini itu biasanya aku pakai untuk nulis-nulis catatan. Nah, kamu lihat kan tadi tuh saking aku seringnya pakai, tintanya udah hampir habis dan aku udah beli dari stok lagi pulpennya. Jadi aku aman deh karena emang ini harganya murah banget. Suka banget pakai pulpen ini untuk nulis-nulis catatan. Nah, untuk bodinya sini ada ulirannya, dia mempermudah kamu untuk ngegrip pulpennya, jadi bikin tanganmu tuh nggak licin saat nulis. Aku suka banget sama pulpen ini. Pertama karena dia smooth banget dipakai nulis. Kedua, tintanya itu hitam pekat. Kemudian dia lancar banget dipakai buat nulis. Maaf, di sini ada tempelan stiker yang ketempel. Lanjut, jadi di pulpen ini itu aku emang bagus banget dan harganya juga murah banget. Cuma ada satu yang gak aku suka dari pulpen ini. Jadi pulpen ini kalau dipakai buat nulis itu agak sedikit smash kalau misalnya tintanya belum kering. Walaupun smashnya juga gak parah-parah banget. Nah, kemudian kalau misalnya kita nulis kemudian kita highlighter atau kita stabiloin tulisannya, itu blebernya sih lumayan ya. Ngeblebernya tuh agak sedikit parah, tapi ya oke, karena kamu bisa nunggu tintanya kering dulu baru kamu bisa stabiloin seperti itu. Oke, sekarang aku mau bikin rangkuman catatannya dan juga biar kamu bisa ngeliat seberapa enaknya pulpen ini dipakai dan seberapa smoothnya. Nah, di sini juga aku akan ngelakuin tes smudge seperti biasa dan tes bleber menggunakan highlighter atau stabilo. Jadi kamu bisa ngeliat juga seberapa blebernya pulpen Kenko ini kalau kamu langsung gunain stabilo di kata yang kamu mau sebelum menunggu tintanya itu kering seperti itu. Untuk harganya sendiri, ini harganya murah banget di antara kelima pulpen yang lain. Harganya cuma 2.800 aja. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian seberapa blebernya si pulpen ini dan seberapa smashnya sih. Kamu lihatnya, yang smashnya ini tuh ada garis tipis bayangan. Nah, untuk yang blebernya tuh kelihatan banget ya, langsung kayak bubar gitu warna tintanya. Tapi buatku is oke karena harganya juga yang murah. Next.
Lanjut, di sini aku ada pulpen dari Joico. Dia ini pulpen Joico yang dari seri Diamond Art 2 yang punya mata pena 0,5. By the way, maaf ya aku ada suara guduk, di sini lagi hujan. Nah, lanjut. Nah, sebetulnya pulpen Joico Diamond Art 2 ini sudah pernah aku bahas di video review Joico Color Gel Pen Diamond Art 2. Aku tuh udah bikin review lengkapnya tentang Joico Color Gel Pen yang Diamond Art 2. Kalau kamu mau lihat videonya, kamu bisa klik link yang ada di atas ataupun di description box. Kemudian pulpen ini itu tipe pulpen yang dibuka tutup. Untuk ujung pulpennya dia tuh seperti ini. Dia tuh yang modelnya runcing tipis, hampir sama kayak yang Kawaii Pentel, tapi agak beda ya. Ini tuh yang lebih ramping. Aku akan tunjukin perbedaannya seperti apa. Nah, ini kamu lihat ya, ini bedanya. Kalau yang Pentel Kawaii ini tuh lebih gemuk gitu loh. Walaupun tipe-tipenya sama-sama runcing, tapi Pentel Kawaii ini tuh lebih gemuk, sedangkan yang Joico ini itu tipe runcing yang modelnya tuh tipis. Dipaham ya bedanya. Lanjut, untuk bagian tutupnya di sini tuh ada detail seperti diamond sesuai dengan namanya Diamond Art 2. Jadi dia ditutup itu ada detail diamond-diamondan gitu loh. Nah, karena berhubung pulpen Joico Diamond Art 2 ini tuh dari seri Joico Color Gel Pen, jadi nggak bisa di-refill dan juga nggak bisa dibeli satuan. Jadi kalau kamu mau beli ini tuh harus beli satu set seperti ini. Padahal pulpennya tuh enak banget untuk dipakai nulis. Walaupun harga satu setnya pun ini tuh juga harganya juga tergolong cukup murah, sekitar 32 ribuan. Tapi ya kayaknya kalau kita beli satu set dan cuma pakai untuk yang warna hitamnya aja, jadi menurut aku sih agak mubazir gitu loh. Oke, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kenapa aku suka banget sih pakai pulpen ini. Pertama, karena tadi ujungnya itu kan yang runcing tipis, jadi enak banget kalau dipakai buat nulis-nulis yang hurufnya itu kecil-kecil. Dan yang paling penting, nulis pakai Joico ini itu dia itu nulisnya tuh presisi. Gimana ya menjelaskan, dia kayaknya lebih rapi, lebih ramping. Kayaknya enak aja kalau dipakai buat nulis-nulis atau buat gambar dan detail yang kecil-kecil seperti itu. Nah, pastinya tintanya pasti pekat, lancar, enak dipakai buat nulis. Tapi sama kayak yang Kenko Magic Pen, dia itu agak sedikit smudge dan agak bleber ketika mau menggunakan highlighter. Jadi harus nunggu kering dulu baru bisa ditimpa pakai highlighter ataupun stabilo. Sama satu lagi kekurangannya, harus beli satu set, tidak bisa dibeli satuan ataupun diecer gitu loh. Walaupun ya harganya seperti yang aku tadi bilang, harganya murah, 32.000 per set isi 12. Oke, sekarang aku mau tunjukin ke kalian seberapa blebernya pulpen Joico ini. Tuh aku kasih highlighter atau stabilo, dia langsung kegeser tintanya. Sama yang di smudge juga agak sedikit kegeser tintanya. Tapi it's okay, kita bisa ngakalinya dengan nunggu kering dulu tintanya. Oke, yang terakhir aku punya pulpen dari merek Sakura. Dia ini yang variannya Micron. Nah, kebetulan yang aku punya ini itu yang mata penanya 0,2. Nah, jadi pulpen Micron ini tuh ada banyak jenis sih mata pena. Ada dari 0,1 sampai bahkan yang 1 mm tuh ada. Nah, untuk ujung tipnya dia modelnya tuh jarum seperti ini. Pulpen ini tuh ujungnya tuh kayak model jarum atau yang biasa disebut dengan fine tip. Nah, pulpen itu pertama enak banget dipakai buat nulis dan pastinya gak bleber. Pembuat manga atau para arsitektur muda yang lagi mau bikin-bikin desain, ini bisa dibilang pulpen Micron ini itu dupes-nya Rotring atau dupes-nya Copic. Nah, kalau kamu tahu ya, pulpen Rotring itu satunya itu 600.000, sedangkan kalau pulpen Micron ini hanya dibanderol dengan harga 20.000 aja. Sedangkan kalau yang pulpen Copic itu bisa dibanderol dengan harga 50.000 sampai 100 ribuan. Jadi buat kamu yang lagi mau belajar ngedesain atau lagi belajar buat manga atau lagi yang
kuliah arsitektur atau yang desain-desain gitu loh ya. Ini bisa banget kamu pakai sebagai pengganti rotring atau Copic. Jadi nanti kalau kamu sudah jadi profesional di bidang kamu bisa deh beli yang namanya pulpen rotring. Tapi kalau masih belajar, mendingan aku saranin kamu pakai si Sakura Micron ini. Karena kan sayang ya harganya, Bo. Seperti kamu tahu pulpen rotring itu 600 ribuan. Aduh, satu pulpen loh, sedangkan harganya cuma 20 ribu aja. Oke, jadi ini kelima pulpen favorit hitam aku yang biasa aku gunakan untuk bikin bullet journal atau bujo. Nah, semuanya ini pastinya enak-enak dipakai dan enggak mahal. Paling mahal yaitu tadi doang, Pentel Kawaii Energy Pen yang 0,5. Nah, dan juga semua pulpen ini tuh ada fungsinya masing-masing untuk aku. Kayak misalnya 0,2 itu untuk yang detail-detail yang kecil-kecil, yang 0,5 juga buat yang detail yang kecil-kecil juga, atau itu sudah buat nulis catatan, untuk yang 0,7 untuk yang tulisan yang di bold seperti itu. Jadi semua itu ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau aku disuruh milih ini di antara kelima pulpen ini, mana sih yang aku paling suka, atau yang setidak-tidaknya kalau disuruh harus milih pulpen mana nih yang aku gunakan untuk make bullet journal, kalau hanya menggunakan satu pulpen, aku pasti pilih yang Pentel Kawaii 0,5. Oke, jadi sekian review dari aku tentang 5 favorit pulpen aku untuk bikin bullet journal. Semoga video ini bisa menginspirasi. Thank you for the watching. Asa Pena sign out.